Republik Indonesia yang di tempat tugaskan PT Balai Besar KKP Banyumas. Baik, izinkan kami untuk menyampaikan desain dan rancangan pembelajaran agenda 1 di pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2023. Kami mengawali dari desain pembelajaran bahwa aktivitas PKP di tahun 2023 itu terbagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama, peserta melakukan proses belajar sendiri, kemudian distance learning, dan klasikal. Di distance learning, peserta hanya bertemu dengan fasilitator sebanyak 2 kali, masing-masing pertemuan hanya terdiri dari 2 JP, yakni pertemuan di hari ke-11 dan hari ke-20. Kegiatan pertemuan yang 2 JP pertama itu diisi dengan perkenalan, membangun suasana belajar yang kondusif, kemudian mengukur pengalaman dan pemahaman hasil belajar di modul agenda 1, serta memperkuat hal-hal yang perlu didalami dengan cara 1, overview modul agenda 1. Kemudian peserta menyajikan tugas dari penyusunan esai hasil self-learning-nya maksimal 5, kemudian dilanjutkan dengan sedikit tanya jawab dan diskusi yang dapat dilakukan dengan sistem yang interaktif. Kemudian singkat melakukan review modul agenda 1 yang dilanjutkan atau ditutup dengan penjelasan tugas hari ke-11 atau hari pertama pertemuan ini sekaligus penugasan untuk hari yang kedua. Di asinkronusnya mereka akan mengerjakan tugas-tugasnya, baik tugas kelompok maupun tugas. Kemudian di hari kedua ini dilakukan di siang hari. Jadi fasilitator sempat untuk mengoreksi penugasan di tugas hari pertamanya. Nah, di 13.45 ketemu untuk membangun suasana kembali dan review singkat pembelajaran sinkronus pertamanya. Setelah itu penyajian tugas kelompok. Di hari pertama kemarin dijelaskan karena ada 2 kelompok, maka masing-masing menyelesaikan bagian dan sebutkan paparan tugas individu. Nah, di akhir sesi ada penguatan serta pemberian tugas lagi yang akan nanti dibahas di sesi klasikal. Asinkronusnya ada 6 JP. Jadi total untuk distance learning-nya ada 4 JP sinkronus dan 10 JP asinkronus. Gitu. Di klasikal, total ada 12 JP. Ini ada 4 sesi. Sesi pertama itu lebih banyak pada pengenalan, kemudian penjelasan skenario pembelajaran yang kemudian review pembelajaran di distance learning, serta pembahasan tugas esai di saat tugas distance learning. Setelah istirahat pertama sebanyak 15 menit dilanjutkan dengan paparan tugas individu saat distance learning, yakni kajian implementasi kebijakan Pancasila dan nilai-nilai dasar belajar. Setelah itu dilanjutkan ISOMA. Setelah ISOMA, peserta diminta untuk menyiapkan bahan dan instrumen observasi. Mereka akan ditugaskan untuk observasi, ini dilakukan secara indoor. Yang diobservasi mana? Bisa di tempat tugas, bisa tempat tugas di luar kegiatan kita yang bisa dilaksanakan secara online. Jadi tour online. Mereka setelah menyiapkan bahan dan instrumennya baru melakukan observasi. Setelah itu didiskusikan hasil observasinya, kemudian dilanjutkan pembuatan bahan paparan. Nah, laporannya itu disusun dalam sebuah paparan yang nanti penyajiannya melalui talkshow. Setelah itu mereka diistirahatkan. Setelah istirahat, masuk ke sesi 4, mereka menyajikan laporan dengan model talkshow yang akan disiarkan secara langsung dari studio yang ada di lokus pelatihan. Kemudian kita lakukan bersama-sama review yang berdasarkan pembuatan agenda 1 serta pemberian motivasi. Itu desain pembelajaran. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran? Ini rancangan pembelajarannya. Nanti yang akan kami sampaikan hanya pada
proses design learning dan klasikal, yang MOC tidak. Jadi total kalau dengan soft learning itu ada 33 jam pelajaran. Masing-masing 45 menit, CP-nya terdiri dari 7 jam pelajaran soft learning, 14 CP dalam design learning, dan 12 CP secara klasik. Agenda satu ini ada dua modul, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Secara singkat, deskripsi ini dalam rangka membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila dan membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, hasil belajar yang diharapkan peserta mampu memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian publik sebagai upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila, dan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif kawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Indikatornya ada dua, yakni peserta mampu mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam instansi dan menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan. Ada dua materi pokok, yakni etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Untuk etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ada 5 submateri pokok. Sedangkan untuk materi pokok bela negara kepemimpinan Pancasila ada 4 submateri pokok. Baik. Kegiatan belajar disinkronus ini diawali dari pendahuluan. Di pendahuluan ini seperti biasa, karena ini adalah pertemuan pertama, maka perlu menyampaikan salam dan kemudian diikuti dengan perkenalan diri dalam rangka membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Itu medianya dan metodenya adalah tanya jawab. Setelah itu, sesi kedua yakni penyajian. Nah, di penyajian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama di penyajian hari pertama atau hari ke-11, fasilitator melakukan tanya jawab tentang pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri dari peserta saat soft learning. Kemudian peserta diminta untuk menyajikan hasil esainya secara random. Maksimal 5 karena setiap kelompok kan terdiri 10. Jadi maksimal 5 dengan harapan di hari kedua nanti ada penyajian dan semuanya bisa menyajikan. Setelah itu secara singkat melakukan overview modul agenda 1. Nah, selesai di tahap ini baru dijelaskan tugas. Ada 2 tugas, yakni 1 tugas individu dan 2 tugas kelompok. Kenapa perlu ada tugas? Ya karena untuk pendalaman. Tugas individu yang pertama ini adalah mengidentifikasi hambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisis faktor penyebab baik internal maupun eksternal dalam lingkup kerja tugas untuk fungsi masing-masing. Tugas kelompoknya menganalisis kasus etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila. Gitu. Tugas ini dibikin dengan video. Kalau di dasar kan kayak elemen jurnal ini bikin video itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat sebuah kepercayaan antara peserta terhadap fasilitator dan penyelenggara. Sehingga mereka ketika menanyakan kenapa kami harus dapat nilai segini atau kenapa panitia bisa memberikan nilai segini, itu ada sebuah proses kepercayaan. Di mana ketika membuat sebuah video maka di situ akan
tampil masing-masing penyaji dalam kelompok tersebut. Gitu ya, di tugas kelompok itu ada. Sehingga peserta bisa meyakini, oh saya layak dapat nilai, oh saya tidak layak dapat nilai, misalnya begitu, karena nggak nongol di situ. Di sesi hari kedua, diawali dengan kembali menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian berikan kesempatan pada peserta, serta menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta. Setelah itu diberikan kesempatan umpan balik pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan. Setelah itu baru dilanjutkan membahas paparan tugas riset development dan ditutup dengan menjelaskan tugas individu di hari yang kedua yang nanti disajikan saat selanjutnya. Kemudian sesi penutup membuat kesimpulan bersama-sama pada peserta tentang materi agenda 1. Kemudian menutup dengan apresiasi dan salam untuk seluruh peserta. Untuk asinkronusnya, peserta mengerjakan tugas individu dan kelompok. Ini peserta ya. Kemudian di pembelajaran klasikal. Di pembelajaran klasikal juga terbagi dari menjadi beberapa sesi. Sesi pendahuluan, penyajian, dan untuk sesi penyajian terbagi menjadi beberapa sesi lagi. Jadi kalau sesi pertama tadi, sesi pertama termasuk pendahuluan, kemudian review pembelajaran, di sesi keduanya kami meminta atau fasilitator meminta peserta menyajikan tugas individu saat distance learning tentang kajian implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai dasar negara. Kemudian mengajak peserta memahami penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dengan menggunakan game merah putih. Jadi setelah peserta menyajikan tugas di distance learning-nya, mereka kita bikin sebuah pemahaman dengan role play atau dengan game merah putih. Setelah itu peserta kita ajak memaknai apa sebenarnya yang didapat dari game merah putih terhadap kepemimpinan Pancasila. Di sesi ketiga, setelah mereka nanti istirahat, menugaskan peserta untuk melakukan grouping. Jadi peserta di kelas itu yang berjumlah 40 akan dilakukan grouping. Grouping nanti terbagi setidaknya menjadi 4 grup itu. Setelah terjadi proses grouping, peserta diminta untuk beraktivitas secara kelompok, menyiapkan bahan dan instrumen dalam rangka observasi. Jadi nanti ada 4 kelompok untuk observasi. Kemudian meminta peserta melakukan observasi implementasi nilai-nilai dasar bela negara dengan lokus yang sudah disepakati masing-masing kelompok. Bisa di lokus dia tempat pelatihan, bisa keluar dari tempat pelatihan melalui jaringan internet yang ada. Nah, setelah selesai, mereka kemudian kita fasilitasi untuk mendiskusikan hasil observasinya dan dilanjutkan menuangkan hasil observasi atau hasil diskusi itu dalam sebuah naskah atau paparan yang nanti disampaikan dalam kegiatan talkshow secara live. Setelah ini selesai, baru mereka diistirahatkan, kemudian kita jelaskan tentang proses dan skenario live talkshow-nya. Kemudian secara bergiliran peserta kita minta untuk melakukan laporan hasilnya. Jadi melaporkan hasil observasi itu dalam bentuk live talkshow. Jadi mereka memainkan peran masing-masing, ada yang menjadi hostnya, ada yang menyajikannya, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian setelah 4 kelompok selesai melakukan aktivitas melaporkan hasil observasinya, kita melakukan review secara bersama-sama untuk sekaligus pembuatan agenda. Kelas kali ini kemudian ditutup dengan pemberian motivasi dan apresiasi atas kelancaran proses pembelajaran agenda 1, kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih serta salam. Referensi dari kegiatan agenda 1 ini adalah berdasarkan keputusan Kepala nomor 2 garis miring K garis miring 1 garis miring PDB titik 07 2023 tentang pedoman pelatihan struktur atau
Kementerian dan Keputusan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktur kepemimpinan. Struktural kepemimpinan, kemudian modul etika dan integritas kepemimpinan RI, serta modul bela negara kepemimpinan Pancasila. Untuk melakukan proses evaluasi, itu bersumber pada hasil tanya jawab pengalaman dan pemahaman belajar mandiri di modul 1, hasil penugasan pada fase pembelajaran learning, dan hasil paparan fase pembelajaran klasikal. Ini masing-masing tugasnya, penjelasan sudah ada di setiap kali kita membuka kegiatan sinkronus, termasuk aturan main dan tata caranya, berapa durasinya, apa yang disepakati, bagaimana format pelaporannya sudah kami siapkan di sini, dan nanti peserta bisa langsung mengakses di LMS sesuai yang kami susun. Baik, itu yang bisa kami informasikan. Semoga penjelasan ini bisa mempermudah siapapun yang akan menggunakan dan mempermudah dalam rangka proses pembelajaran agenda 1 PKP. Terima kasih, saya Muhammad Syamil Ma'ruf. Wassalamualaikum